Hey hey hey, apa kabar para mudikers penumpang gerbong kereta? Apa masih suka ongkek atau muntah di perjalanan? Dari saat ini semoga perjalanan yang kita lakukan terus lancar tanpa kendala. Tapi apa jadinya jika kita menumpang di sebuah kereta cepat tapi tanpa sang masinis? Halo viewers, bareng Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi pesaing dari channel milik Atta Gledek. Seperti biasa, kali ini Clipper akan ngasih klip dan review tentang kekacauan dari sebuah kereta yang tak berawak. Kereta yang meluncur dalam kecepatan tinggi ini membawa bahan kimia yang sangat berbahaya jika sampai meledak. Kekacauan pun terjadi saat orang-orang berusaha untuk menghentikannya. Parahnya lagi, para kru stasiun dan polisi sudah kewalahan untuk menghentikan kereta edan ini. Lalu apa yang akan menghentikannya? Apakah pertolongan Iron Man? Atau Mang Yayan? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Film ini berawal dari keberadaan seorang pria galau yang bernama Will. Di masa-masa perceraiannya, ia sedang anteng melihat istri dan anaknya dari kejauhan. Tak lama kemudian, Will pergi untuk memenuhi panggilan dari jasa angkutan kereta api di kota sebelah. Sesampainya di garasi kereta, Will menemui seorang masinis yang bernama Frank. Karena dari saat ini, Will akan bekerja sebagai kondekturnya. Lalu, Frank menyuruh Will untuk segera bersiap, karena mereka akan melakukan tugas untuk mengangkut barang. Kemudian kita beralih ke sebuah jasa angkutan kereta lain yang berada di Pennsylvania, di mana seorang operator sedang menyuruh dua karyawan untuk mengosongkan sebuah rel kereta. Karena sebentar lagi, jalur tersebut akan dilalui oleh kereta yang akan membawa rombongan bocah. Mendengar kabar tersebut, si Bohai berniat untuk memindahkan sebuah kereta ke jalur lainnya. Saat kereta berjalan, si Bohai mengatakan bahwa pemindah jalur tidak berfungsi. Kemudian, ia langsung keluar lokomotif untuk menggerakkan pemindah jalur dengan cara manual. Tanpa diduga, tuas power bergerak sendiri ke tenaga penuh. Karena kecerobohan si Bohai, kereta bermuatan banyak itu pun meluncur cepat tanpa masinis. Dan kini, kereta itu berada di jalur yang akan dilalui kereta bermuatan bocah SD. Kemudian, si Bohai dan temannya segera melaporkan kejadian ini kepada atasannya yang bernama Connie. Wanita ini pun langsung marah dengan kecerobohan bawahannya itu. Lalu, ia menyuruh mereka untuk menghentikan kereta itu bagaimanapun caranya. Tak lama kemudian, operator mengabarkan status bahaya ini kepada masinis di kereta bocah. Ia pun menyuruh si masinis untuk segera berpindah ke persimpangan di depannya. Di saat itu pula, Connie meminta bantuan kepada rekannya yang biasa disebut si Gondrong. Connie pun meminta si Gondrong untuk membantunya menghentikan kereta apapun caranya. Mendengar kabar genting ini, si Gondrong pun langsung beraksi. Kembali ke Will dan Frank, di mana kali ini mereka sudah memasuki Pennsylvania untuk mengangkut beberapa gerbong. Di tengah perjalanan, sopir dan kondektur ini semakin akrab dan saling menceritakan kehidupannya masing-masing. Terlihat Will pun merasa senang karena memiliki rekan yang sudah berpengalaman. Sementara itu, kereta berwarna merah tak berawak kini bergerak semakin cepat dan sudah dekat dengan rombongan bocah SD. Akhirnya, si masinis berhasil berpindah jalur sebelum kereta berciuman. Satu bahaya pun berhasil dilewati. Akan tetapi, kereta merah masih meluncur tanpa ada yang tahu akan berakhir seperti apa. Setelah beberapa saat, si Bohai dan temannya berhasil menyusul kereta merah. Mereka pun akan mencoba melompat ke lokomotif untuk menghentikan kereta ini. Tapi sialnya, usaha mereka gagal total. Di sisi lain,
Will dan Frank sedang mengangkut gerbong barang untuk dikirimkan ke daerah Taraju. Lalu tiba-tiba, si operator mengabarkan bahwa kereta merah sedang berada di jalur mereka. Ia pun menyuruh Frank untuk segera berpindah jalur sebelum kereta adu bagong. Seiring berjalannya waktu, kabar ini menjadi berita utama di berbagai media, kecuali MNC TV karena selalu menayangkan Upin dan Ipin. Kembali ke Connie yang sedang panik, di mana kali ini ia mengabarkan kejadian ini kepada Menteri Perhubungan yang bernama Galvin. Lalu, Connie menjelaskan bahwa kereta merah membawa muatan bahan kimia yang sangat berbahaya dan mudah terbakar. Ia pun menyarankan agar mereka menggelincirkan kereta setelah melewati kota Finlay. Karena jika itu tak dilakukan, kereta akan tergelincir di pemukiman padat penduduk. Akan tetapi, rencana itu ditolak Galvin karena bahan kimia itu sangat bernilai dan berharga mahal. Kemudian kita melihat pengamanan di perbatasan kota Finlay. Di tengah kesibukan para aparat, sebuah mobil bermerek Specker ugal-ugalan karena merasa ia sedang berada di Mandalika. Setelah kekacauan tersebut, kereta merah pun datang. Untung saja, kejadian itu tidak menimbulkan korban jiwa dan hanya membuat barbek mobil berserakan. Setelah melewati perbatasan, kini kereta merah akan berhadapan dengan kereta Will dan Frank. Mereka pun berpacu dengan waktu untuk bisa ke persimpangan sebelum terjadi tabrakan. Sementara itu, Galvin beserta jajarannya sedang melakukan rapat akan kejadian ini. Kemudian, seorang anggota mengatakan jika kereta merah tergelincir di perkotaan, ledakan besar akan menghancurkan kota. Mereka pun menghubungi si pemilik bahan kimia untuk meminta keputusan yang akan mereka lakukan. Dan hingga pada akhirnya, mereka pun sepakat untuk menggelincirkan kereta merah. Namun sebelum itu dilakukan, Galvin memiliki rencana lainnya. Kemudian kita menuju Pennsylvania. Kali ini, seorang masinis ditugaskan Galvin untuk menghentikan kereta merah dengan menahannya menggunakan sebuah lokomotif. Dan jika kereta merah sudah melambat, seorang masinis lain akan ditempatkan untuk menjinakkan kereta edan itu. Setelah lokomotif berada pada jalur, si masinis mengatur kecepatan agar dengan perlahan ia bisa menahan kereta merah. Saat laju kereta merah sudah melambat, kini giliran helikopter untuk menempatkan sang masinis. Tapi sialnya, insiden membuat sang masinis ngaleh-leh pingsan. Sementara itu, si masinis yang satu lagi kewalahan karena kereta merah melaju semakin cepat. Lokomotif si masinis pun akhirnya tergelincir karena terus terdorong oleh kereta merah. Kejadian itu pun disaksikan oleh Will yang kini sudah dekat dengan kereta merah. Kemudian, mereka berusaha secepat mungkin agar bisa sampai ke persimpangan sebelum terjadi tabrakan. Meskipun satu gerbong sudah hancur, Will dan Frank berhasil selamat dari adu banteng. Setelah beberapa saat, Frank berniat untuk menghentikan kereta merah. Ia pun berencana untuk menghentikannya dengan menarik kereta merah menggunakan lokomotif yang ia kemudikan. Meskipun terdengar gila, rencana tersebut membuat Will mau membantunya. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung beraksi. Di tengah perjalanan, Frank memberitahu Connie akan rencananya itu. Kabar itu pun akhirnya terdengar oleh Galvin. Pria ini pun menentang keras rencana Frank, karena ia tak mau rencana penggelincirannya terganggu oleh Frank. Karena jika kereta merah masuk ke daerah Stanton, resiko yang lebih besar bisa terjadi. Karena seperti yang mereka tahu, di kota itu ada sebuah tikungan tajam dan dekat dengan kilang minyak. Dan jika kereta tergelincir di sana, satu kota pasti gosong. Tapi tetap saja, Frank tidak akan menghentikan rencananya. Di sisi lain,
para polisi dan petugas damkar sedang mengevakuasi warga di lokasi penggelinciran. Di tengah kepanikan, kereta merah akhirnya melintas. Rupanya, rencana penggelinciran gagal total. Kereta merah pun masih melaju tanpa terganggu sedikit pun. Sementara itu, rencana Frank dan Will kini menjadi sorotan berita. Bahkan, istri Will pun melihat bahwa suaminya sedang berada dalam misi yang berbahaya. Dan tanpa terasa, kereta merah akan memasuki kota Stanton yang merupakan tempat tinggal Will. Kembali ke lokomotif. Kali ini, Will dan Frank sedang membagi tugas untuk melakukan misi ini. Dalam rencananya, Will akan berusaha mengaitkan lokomotif dengan kereta merah. Sementara itu, Frank akan mengatur kecepatan lokomotif hingga kereta merah melambat. Tanpa berlama-lama, Will langsung beraksi karena kereta edan sudah terlihat. Tanpa diduga, tabrakan membuat satu gerbong rusak dan mengeluarkan bahan kimia. Di tengah kekacauan, Will berusaha mengaitkan lokomotif dengan gerbong kereta merah. Tanpa diduga, kaki Will yang kekeongan kejepit gerbong hingga membuat matanya berkunang-kunang. Tapi untungnya, Will berhasil menyambungkan lokomotif dengan kereta merah. Sementara itu, istri Will cuma berharap si AA baik-baik saja, karena ia tidak mau berstatus janda yang selalu dikerubuti pemuda bokeh. Setelah kereta tersambung, Frank segera melakukan pengereman sebelum melewati tikungan. Tapi sialnya, lokomotif malah terseret oleh kecepatan kereta merah. Karena keadaan ini, Frank akan melakukan pengereman manual di setiap gerbong. Tanpa berlama-lama, ia pun segera pergi. Tanpa diduga, rem lokomotif mengalami kerusakan. Kecepatan kereta pun perlahan meningkat saat tikungan berbahaya sudah di depan mata. Untung saja, kereta tidak terguling. Orang-orang pun terlihat senang oleh perjuangan Frank dan Will. Akan tetapi, kereta masih melaju dengan kecepatan yang terus meningkat. Tapi tak lama kemudian, si Jabrik datang dan berniat untuk membawa Will ke lokomotif kereta merah. Karena bagaimanapun caranya, mereka harus bisa menaklukkan kereta dengan mengendalikan lokomotifnya. Betapa bahagianya semua orang dengan keberhasilan Will. Begitupun dengan istrinya. Hingga pada akhirnya, kereta edan tak berawak pun berhasil dikendalikan. Setelah semuanya berakhir, Will tak menyangka di hari pertamanya bekerja ia sudah melakukan aksi heroik. Dan karena aksinya tersebut, sang istri pun kepincut lagi kepada AA Will yang bagaikan superhero.
Karena mereka sudah balikan, berarti film pun sudah selesai. Ending yang bikin bahagia kan? Semua kekacauan ini berawal dari kecerobohan si Bohai di menit-menit awal tadi. Karena di dunia permasinisan, meninggalkan ruang kendali adalah haram jadah dan sangat terlarang. Namun setelah melewati banyak kekacauan, Will dan Frank akhirnya berhasil menghentikan kereta. Kegalauan Will pun akhirnya berakhir saat sang istri menemuinya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video Endclipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.